Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Syarh Kashfi Syubhat, yang mana pada pekan yang lalu kita telah memasuki halaman yang ke-71. Kita lanjutkan halaman yang ke-72. Qala al-muallif al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi, fa in qala ana la usriku billahi syai'a hasya wa qala walakin al-irtija'u ila salihin laisa bisyirkin. Maka ketika mereka, orang yang memiliki akidah syirik, mengatakan ana la usriku billahi syai'a hasa wa qala, aku tidak pernah mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun pula, hasa wa qala, itu sesuatu yang tidak mungkin, bahkan mustahil bagi saya untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walakin al-iltija'u ila salihin laisa bisyirkin wa laisa bisyirkin. Tetapi iltija', bersandar, berserah diri kepada orang-orang soleh itu bukan suatu bentuk kesyirikan. Jadi mereka orang musyrik mengatakan saya enggak mungkin mensekutukan Allah, enggak mungkin, itu suatu yang mustahil itu. Hanya saja saya ini iltija', bersandar, berserah diri kepada orang soleh, dan itu kan bukan syirik itu. Faqullahu, maka katakan kepadanya, idza kunta tuqiru anna Allah harrama syirka a'zama min tahrimiz zina wa tuqiru anna Allah la yaghfiruhu, fama hadzal amru alladhi harrama Allah wa dzakara annahu la yaghfiruhu fa innahu la yadri. Maka katakan kepada dia, orang yang memiliki akidah syirik ini, apabila kamu betul-betul mengakui, meyakini bahwasanya Allah mengharamkan perbuatan syirik melebihi haramnya berbuat zina, Allah mengharamkan perbuatan syirik, bahkan dosa syirik melebihi dosa perbuatan zina, membunuh orang. Dan apabila kamu juga mengakui Allah tidak akan pernah mengampuni dosa perbuatan syirik ini, maka fama hadzal amrul ladzi haramallah, maka kalau Allah telah haramkan perbuatan syirik, bahkan keharamannya melebihi zina, keharamannya melebihi membunuh orang, apa itu syirik? Bahkan Allah enggak akan pernah mengampuninya, maka apa itu syirik? Fa innahu la yadri, maka pasti dia akan enggak tahu apa itu syirik. Berkata al-muallif al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi, ketika mereka orang-orang yang memiliki akidah syirik ini mengatakan aku enggak mungkin mensekutukan Allah, itu suatu yang mustahil itu. Hanya saja aku ini iltija, berserah diri, bersandar, bertawakal kepada orang-orang saleh, kan itu bukan syirik. Maka jawab,
Alasta tukiru anna Allah harama syirka a'adzama min tahrim zina? Apakah engkau mengakui bahwasanya Allah haramkan perbuatan syirik itu melebihi haramnya zina? Wa anna Allah la yaghfiruhu fama hadza syirku. Dan bahkan Allah tidak akan pernah mengampuni syirkul akbar. Kalau demikian apa itu syirik? Fa innahu sawfa la yadri wa la yujibu bisawab ma dama ya'taqidu anna talabat syafaati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa bisyirkin. Maka dia pasti tidak akan mampu menjawabnya. Andai saja dia menjawab, jawabannya itu nggak akan mungkin benar. Selama dia punya akidah keyakinan meminta syafaat langsung kepada Nabi, itu bukan suatu perbuatan syirik. Selama dia punya keyakinan iltija kepada orang-orang saleh itu bukan perbuatan syirik, maka dia tidak akan mungkin bisa menjawab apa itu definisi syirik. Fahuwa dalilun ala annahu la ya'rifu syirka alladhi azzamallahu ta'ala wa qala fihi inna syirka la dzulmun 'adzim. Ini membuktikan, memberikan dalil bahwasanya orang yang memiliki keyakinan syirik ini enggak tahu sama sekali apa itu definisi syirik. Padahal perbuatan syirik perbuatan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah firmankan inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu dosa yang sangat-sangat besar. Bahkan Allah enggak akan pernah mengampuni dosa syirkul akbar ketika meninggal dunia dalam keadaan syirkul akbar. Allah firmankan wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Barang siapa yang mensekutukan Allah, Allah haramkan dia untuk masuk surga. Ini kan perkara sangat besar itu. Ya, sampai Allah haramkan pelakunya untuk masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim ini. Artinya dia kekal di neraka. Ini kan perkara sangat besar. Padahal dalam Islam perkara yang kecil diajarkan Nabi. Bagaimana cara buang air kecil, bagaimana cara buang air besar, diajarkan Nabi itu. Ya, kita tidak boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang hajat. Ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Perkara yang kecil ini diajarkan Nabi. Bagaimana dengan perkara yang sangat besar, bahkan pelakunya kekal di neraka, haram untuk masuk surga. Tentunya lebih dijelaskan lagi oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Cuman mereka nggak paham, cuman mereka nggak ngerti. Fakullahu, maka katakan kepada mereka yang memiliki akidah syirik ini, wa kaifa tabra'u nafsaka wa kaifa tabra'u nafsuka minas syirki wa anta la ta'rifuhu am kaifa yuharrimu 'alaika hadza wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu wa la tas'alu anhu wa la ta'rifuhu atadhunnu anna Allah yuharrimuhu wa la yubayyinhu lana. Maka katakan kepada mereka orang yang memiliki akidah syirik ini, bagaimana dirimu bisa terlepas diri dari perbuatan syirik? Bagaimana diri kamu bisa selamat dari perbuatan syirik? Wa anta la ta'rifuhu, sedangkan kamu enggak ngerti apa itu syirik. Bagaimana mungkin kamu bisa lepas dari perbuatan syirik? Bagaimana mungkin kamu bisa selamat dari terjerumus kepada kesyirikan sedangkan kamu enggak ngerti apa itu syirik? Am kaifa yuharrimu 'alaika hadza wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu wa la tas'alu anhu wa la ta'rifuhu.
Bagaimana mungkin Allah telah haramkan kepadamu perbuatan dosa besar ini, syirik ini. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah nggak akan pernah ampuni perbuatan syirik ini. Kamu nggak bertanya apa itu syirik, dan kamu juga nggak ngerti apa itu syirik. Atadunnu annallaha yuharrimuhu wa la yubayyinhu lana. Apa kamu mengira Allah haramkan suatu perbuatan dosa besar ini kepada kita, tetapi Allah nggak jelaskan? Pasti Allah jelaskan itu. Ya, perbuatan dosa besar yang Allah nggak akan pernah ampuni, pelakunya kekal di neraka, itu kan suatu hal yang sangat besar. Pasti dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Yang kecil saja diajarkan oleh Nabi, apalagi perbuatannya sangat besar semacam ini. Berkaitan al-muallif al-imam Muhammad ibn Abdul Wahab at-Tamimi, fakullahu kaifa tabra'u nafsuka ila akhirih, yakni idza bara'a nafsuka minas syirki bilujuhi ila salihin fajawabu min wajhaini. Ketika kamu merasa dirimu telah bebas dari perbuatan syirik, dirimu tidak akan mungkin terjerumus kepada kesyirikan, bahkan iltija pada orang soleh, berserah diri kepada orang soleh, bersandar pada orang soleh, itu bukan kamu anggap suatu perbuatan syirik. Maka jawab dengan dua hal. Yang pertama, ayyuqal kaifa tabra'u nafsuka minas syirki wa anta la ta'rifuhu. Bagaimana mungkin kamu bisa lepas dari perbuatan syirik? Kamu tidak tergelincir kepada perbuatan syirik, wong kamu nggak ngerti apa itu syirik. Kamu berserah diri kepada orang soleh, berserah diri kepada malaikat-malaikat, berserah diri kepada nabi, itu perbuatan syirik, bahkan syirkul akbar itu. Bagaimana mungkin kamu bisa lepas dari perbuatan syirik, wong kamu nggak ngerti masalah syirik. Juga kadang-kadang orang yang dianggap alim, ini yang biasa yang buat jimat, biasa yang buat sikap, padahal itu syirkul akbar. Itu perbuatan syirkul akbar, bukan syirkul asghar itu. Dan itu telah dijelaskan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Bahkan dijelaskan Allah dalam Al-Quranul Karim. Cuman mereka nggak ngerti apa itu syirik. Mengkiaskan dengan kalau kamu sakit kan berangkat ke dokter, itu ikhtiar. Kamu bawa jimat, sikap pun juga ikhtiar. Saya katakan benar bahwa jimat, sikap itu ikhtiar, tapi ikhtiar yang syirik, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti maling itu juga ikhtiar dia. Dia cari harta dengan nyongkel pintu orang lain, mengambil harta orang lain dengan tanpa hak, itu dia ikhtiar dia. Bahkan sebelum nyolong dia minum jamu dulu supaya kuat badannya, ikhtiar dia. Cuman ikhtiar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman keharaman syirik melebihi maling, melebihi berzina, melebihi membunuh orang. Mengapa? Karena syirkun akbar mukhrijun minal millah. Paham tom? Wal hukmu ala syai' illa ba'da tasawwurihi fa hukmu wa bara'atam nasiya min syirki wa anta la ta'lamu hukman bila ilmin fayakunu mardudan. Bukankah kita ini mengambil suatu hukum setelah kita tahu tentang hal itu? Maka engkau menghukumi dirimu lepas dari perbuatan syirik. Tidak mungkin berbuat syirik sedangkan kamu nggak ngerti apa itu syirik. Kamu menghukumi dirimu sendiri, menyatakan kamu nggak mungkin berbuat syirik. Kala wahasa, nggak mungkin, mustahil itu kalau saya berbuat syirik. Wong kamu itu nggak ngerti masalah syirik. Bagaimana mungkin kamu bisa lepas dari perbuatan syirik? Kemudian al-wajhu tsani, ayyuqal limadza
Atas'alu an yusrikil ladzi haramallahu azza wa jalla a'zama min tahrimi qatli nafsi wa zina wa aujab li fa'ilihi an-nara wa harama alaihi jannah. Kemudian sisi yang kedua, bagian dari jawaban yang pertama ini. Mengapa? Mengapa kita harus memahami apa itu syirik? Karena perbuatan syirik perbuatan yang diharamkan oleh Allah melebihi haramnya membunuh orang. Karena perbuatan syirik perbuatan yang diharamkan oleh Allah melebihi haramnya zina. Karena perbuatan syirik konsekuensinya bagi pelakunya masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Bahkan diharamkan dia untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kamu menyangka perbuatan yang sebesar itu dosanya, kekal di neraka, haram masuk surga, kemudian Allah enggak jelaskan tentang tauhid dan syirik? Hasahu min dalik. Itu suatu yang mustahil. Ya, padahal dalam syariat Islam ini sekecil apapun diajarkan oleh Nabi. Termasuk kita dilarang meludah menghadap ke arah kiblat. Ini diajarkan Nabi. Ya. Bagaimana cara minum? Kita diperintahkan makan minum dalam posisi duduk. Ini diajarkan Nabi. Kalau makan minum dengan tangan kanan, ini diajarkan Nabi. Masuk masjid, anggota bagian kanan dulu, keluar anggota bagian kiri, diajarkan Nabi. Masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri, keluar dahulukan kaki kanan, diajarkan Nabi. Perkara sekecil diajarkan Nabi. Padahal hukumnya sunnah, bukan wajib. Padahal perbuatan syirik itu haramnya melebihi membunuh orang, haramnya melebihi perbuatan zina, haramnya melebihi semua perbuatan dosa yang lainnya. Bagaimana mungkin Allah enggak jelaskan dalam Al-Quran? Dan bagaimana mungkin tidak dijelaskan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih? Hanya saja kamu tidak memahami apa yang dibaca dalam Al-Quran, dan kamu juga tidak memahami apa yang dimaksud dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Allah firmankan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan pernah ampuni perbuatan syirik, tapi Allah mau ngampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak sholat, ya, ini bisa jadi dia masih ada kesempatan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membunuh, orang yang berzina, bahkan naudzubillah min dzalik, pekerjaannya sebagai pelacur sekalipun, ketika dia mentauhidkan Allah, masih ada jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pekerjaan yang paling hina itu, perbuatan yang paling buruk, tapi dia ada kesempatan masuk surga selama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbuatan yang sebesar ini kemudian Allah enggak jelaskan dalam Al-Quran, ini suatu hal yang mustahil. Nabi enggak jelaskan dalam hal yang sahih, itu suatu yang mustahil. Hanya saja kalian tidak mau memahami Al-Quran dan juga tidak mau memahami hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana sebagian manusia mereka menyembah malaikat-malaikat, sebagian manusia mereka menyembah jin-jin, sebagian manusia mereka menyembah nabi, sebagian manusia mereka menyembah orang-orang soleh. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, surat Saba ayat 40 sampai 41. Yauma yahsuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikah ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim
bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ingatlah hari di mana Allah bangkitkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat-malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Wahai malaikat-malaikat, apakah mereka manusia itu yang menyembah kalian? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau adalah wali kami ya Allah, penolong kami ya Allah selain mereka. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Bahkan mereka itu menyembah jin-jin ya Allah, dan kebanyakan mereka beriman kepada jin-jin ini. Jika kadang-kadang dukun membuat malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan sebagainya, ya kan? Ada dukun-dukun itu menyebut nama-nama malaikat, padahal bukan malaikat yang disembah, jin-jin yang disembah oleh mereka. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 116. Wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhaduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa ibnu Maryam, wahai Isa, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua ilah selain Allah, dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dua ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Maha suci Engkau ya Allah, mana mungkin aku mengatakan sesuatu yang itu bukan hakku ya Allah. Tetapi prakteknya banyak manusia yang menyembah Isa, banyak manusia yang menyembah yakni Maryam, ibu daripada Isa. Tapi Nabi Isa tidak akan pernah mengakuinya. Maryam ibu Isa pun juga gak akan pernah mengakuinya, karena memang mereka tidak mau disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang soleh. Banyak orang yang menyembah orang-orang soleh setelah mereka meninggal dunia. Tapi orang-orang soleh ini akan berlepas dari diri dari apa yang mereka lakukan, penyembahan yang mereka lakukan, karena memang mereka tidak berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang yang menyembah orang soleh? Ada. Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'budum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka orang musyrik mengatakan ma na'budhum illa liyuqarribuna ila zulfa. Kami enggak nyembah mereka, hanya saja kami ini bertawasul kepada mereka supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Cuman mereka dihukum musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang musyrik mengatakan wa yaqulun haula'i syufa'una indallah. Orang-orang soleh ini, wali-wali Allah ini, orang-orang yang yakni mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah ini, syufa'una indallah, mereka yang akan memberikan syafaat kepada kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya, artinya orang-orang musyrik di zaman Nabi, mereka enggak mengakui kalau mereka telah berbuat syirik. Mereka juga tidak mengakui kalau sudah terjerumus dalam kesyirikan. Sebagaimana ini orang yang memiliki akidah syirik ini, enggak mungkin saya menyembah selain Allah, enggak mungkin itu. Hasa wakala, enggak mungkin, mustahil itu. Padahal mereka benar-benar telah terjerumus kepada syirkul akbar, cuman mereka tidak tahu. Faham, Tom?
Fa in qala asyirku ibadatul asnam wa nahnu la na'budul asnam. Kalau orang musyrik mengatakan yang dimaksud syirik kan menyembah berhala itu, menyembah patung kan, itu yang syirik kan semacam itu. Wa nahnu la na'budul asnam, sedangkan kami enggak pernah nyembah batu, enggak menyembah berhala. Ya, kami juga enggak pernah menyembah patung. Jadi pemahamannya orang musyrik itu, yang dimaksud syirik akbar itu adalah kalau menyembah patung. Ya. Wa nahnu la na'budul asnam, kami enggak pernah nyembah patung itu. Ya. Fakullahu, maka katakan kepadanya, ma makna ibadatil asnam, apa makna ibadah kepada berhala-berhala? Atadhunnu annahum ya'taqiduna anna tilkal aksab wal ahjar tahluku wa tarzuku wa tudabbiru amra man da'aha, fahadha yukadzibuhul Qur'an. Apa kamu sangka, wahai orang yang punya akidah syirik, apa kamu sangka bahwasanya mereka orang-orang musyrik di zaman Nabi kita Muhammad SAW memiliki keyakinan bahwasanya kayu-kayu yang disembah, batu-batu yang disembah itu tahluku wa tarzuku, mereka bisa menciptakan, mereka bisa kasih rezeki, wa tudabbiru amra man da'aha, ataupun mengatur perkara orang yang mau memintanya, fahadha yukadzibuhul Qur'an. Itu telah dibantah dalam Al-Quran. Jadi orang musyrik di zaman Nabi, mereka menyembah patung, menyembah kayu, menyembah macam-macam itu. Apa mereka punya keyakinan patung bisa membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, mengatur sesuatu? Mereka enggak punya keyakinan semacam ini. Hanya saja patung-patung itu kan patungnya orang-orang soleh itu, ya, nanti bisa memberikan syafaat kepada mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang musyrik. Jadi orang musyrik di zaman Nabi itu menyembah berhala, gak punya keyakinan sedikit pun kalau berhala itu bisa menciptakan, gak bisa, gak punya keyakinan semacam itu. Wong berhala mereka yang menciptakan sendiri kok, berhala mereka yang buat sendiri kok. Mereka gak punya keyakinan semacam itu. Kalau berhala ini bisa mengatur urusan, atau berhala ini bisa membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, atau kasih rezeki, gak punya keyakinan semacam ini. Hanya saja keyakinan mereka al-iltija. Mereka ini iltija, bersandar, berserah diri, ya, agar orang-orang yang dipatungkan orang soleh itu memberikan syafaat kepada mereka nanti di hadapan Allah. Makanya mereka orang musyrik mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak nyembah mereka, enggak itu, tapi kami iltija kepada mereka, bersandar kepada mereka, berserah diri kepada mereka, supaya mereka nanti memberikan syafaat kepada kami di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu keyakinan orang musyrik zaman Nabi. Dan jangan dikira mereka orang musyrik punya keyakinan patung-patung bisa kasih rezeki, enggak ada keyakinan semacam itu. Hanya saja mereka iltija, berserah diri kepada orang-orang yang dipatungkan ini supaya nanti bisa memberikan syafaat di hadapan Allah. Itulah perbuatan orang musyrik. Wa in qala, kalau dia orang yang punya keyakinan syirik ini mengatakan yang dimaksud ibadah kepada asnam, yang dimaksud ibadah kepada berhala itu huwa man qasada khosobatan au hajaran au bunyatan ala qabrin au ghairihi yad'una dhalik wa yadbakhuna lahu wa yaquluna innahu yuqarribuna ila Allahi zulfa fayadfa'ullaha anna bi barakatihi au yu'tina bi barakatihi.
Fakul sodakta. Kalau orang yang punya keyakinan syirik ini menjawab, apa itu ibadah kepada berhala? Mereka menjawab, ada ketika orang itu bermaksud, memiliki tujuan, ya, berdoa, berharap, berserah diri kepada kayu-kayu, kepada batu-batu ataupun kuburan-kuburan orang saleh. Yad'una dzalika, mereka meminta kepada mereka ini, menyembelih untuk mereka ini. Sekaligus mengatakan innahu yuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang soleh yang meninggal dunia di kuburnya ini nanti mereka akan yang mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itulah yang dimaksud dengan syirik, ya, ibadah asnam. Wa yadfa'ullaha anna bi barakati, bahkan merekalah orang yang bisa menahan murka Allah kepada kami dengan barokahnya mereka. Ayatina bi barakati, ataupun mengatakan mereka yang akan memberikan berkah mereka kepada kami sehingga kami tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadatul asnam. Kalau orang yang punya akidah syirik menjauh semacam itu, kita katakan qala kul, ya, faqul sodakta, kamu berkata benar. Benar kamu. Wa hadza huwa fi'luka 'indal asjar wal abniyat allati 'alal qubur wa ghairiha. Dan itulah praktek kalian, ya, ketika kalian bertawasul kepada, ya, kuburan-kuburan orang soleh dan sebagainya, itu kan keyakinan semacam itu. Wa hadza aqara anna fi'lum hadza huwa ibadatul asnam fahuwal matlub. Maka berarti, ya, dia telah mengakui tentang perbuatan syiriknya. Jadi kalau orang yang punya keyakinan syirik bisa menjauh semacam ini, yang dimaksud ibadatul asnam itu adalah yakni berharap kepada kayu-kayu, ya, iltija kepada mereka, batu-batu ataupun kuburan-kuburan orang soleh, berdoa kepada mereka, menyembelih untuk mereka, seraya mengatakan mereka ini yang akan mendekatkan diri kami kepada Allah. Bahkan mereka orang-orang yang bisa menolak siksa Allah kepada kami. Berarti jawaban kalian orang musyrik benar itu, ya. Dan praktek kalian ya seperti apa yang kalian ucapkan. Kalian iltija kepada orang yang telah meninggal dunia. Kalian berserah diri kepada orang yang telah meninggal dunia, seraya mengatakan ini yang akan bisa memberikan syafaat kepada kami nanti di hadapan Allah. Ini semuanya orang-orang soleh ini yang akan mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban kalian benar itu. Artinya kalian mengakui seyakin-yakinnya perbuatan kalian itu perbuatan orang musyrik di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bisa menjawab semacam itu. Wa yuqalu lahu aidan, dan katakan pula kepadanya, qauluka asyirku ibadatul asnam, hal muraduka anna syirka mahsusun bihadza wa anal i'timad ala salihin wa du'ahum la yadkhulu fi dzalik. Katakan juga pada dia ini, orang yang punya akidah syirik ini, kamu mengatakan yang dimaksud syirik itu ibadah kepada berhala. Hal muraduka anna syirka mahsusun bihadza, apakah yang kamu maksud wahai orang yang punya keyakinan syirik ini, apakah yang kamu maksud bahwasanya kesyirikan itu khusus hanya ini saja, menyembah patung, ya, menyembah berhala, apa itu saja? Wa anal i'timad ala salihin wa du'ahum la yadkhulu fi dzalik, dan i'timad, bersandar, berserah diri kepada orang-orang soleh, meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka, itu tidak masuk perbuatan syirik.
fahada yarutu ma dzakarallahu fi kitabihi min kufri man ta'allaqa 'alal malaikah aw Isa awis salihin. Kalau itu keyakinan Anda, maka itu telah dibantah oleh Allah dalam Al-Quran, di mana Allah telah kafirkan orang yang bergantung pada malaikat, orang yang bergantung pada Isa ibni Maryam, ataupun orang-orang yang bergantung pada orang-orang saleh. Seperti yang telah Allah sebutkan, yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikah ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Ingatlah hari kiamat, hari di mana Allah bangkitkan mereka semuanya, makhluk-makhluk Allah dibangkitkan semuanya. Seraya Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, wahai malaikat-malaikat, apa mereka manusia itu yang telah menyembah kalian di dunia dulu? Qalu subhanaka anta waliyuna. Maha suci ya Allah, hanya Engkaulah penolong kami ya Allah. Ya, mereka para malaikat gak mengakui kalau mereka disembah oleh manusia. Padahal ketika di dunia betul-betul mereka menyembah malaikat, tapi malaikat tidak mau untuk disembah oleh mereka. Sebetulnya mereka itu menyembah jin ya Allah, dan kebanyakan mereka betul-betul beriman kepada jin. Demikian pula Allah berfirman, wa qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta linnas ittakhaduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak. Dan ingatlah ketika nanti di yaumil qiyamah Allah berfirman langsung kepada Isa ibnu Maryam, wa Isa ibnu Maryam, apa engkau yang telah mengatakan pada manusia, jadikan aku dan ibuku dua ilah selain Allah? Qala subhanaka. Maka Isa katakan, maha suci engkau ya Allah, enggak mungkin saya mengatakan semacam itu. Padahal banyak manusia yang menyembah Isa, padahal banyak manusia yang menyembah Maryam, ibu daripada Isa. Ya, Allah telah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya iltija kepada orang-orang soleh setelah meninggalnya mereka, berserah diri kepada orang-orang soleh, berserah diri kepada malaikat, itu perbuatan syirik, bahkan syirkul akbar. Ya, kalau kamu memiliki keyakinan syirik itu hanya menyembah berhala, kalau menyembah orang saleh bukan syirik, itu telah dibantah oleh Allah dalam Al-Quran, dalam banyak ayat. Ya, maka perkataan mereka, ana la usriku billah, saya enggak mungkin mensekutukan Allah, enggak mungkin, itu mustahil itu. Ya, jelaskan apa itu syirik. Makanya wajib atas kita belajar apa itu tauhid, apa itu syirik. Ya, karena perbuatan syirik ini luar biasa. Ada saudara kita yang punya profesi memijat, ya, refleksi. Itu ada orang yang sakit mesti bawa jimat, ya. Beliau sudah meninggal dunia, ya. Saya pernah diundang, Ustaz, saya sudah nyimpan, ya, satu keranjang sampah penuh jimat. Loh kok bisa? Karena pasien saya itu rata-rata bawa jimat itu, dari fulan ini fulan, KH fulan ini fulan. Ya, kata yang bersangkutan ini, saya nggak mau mijat sampean sampai sampean lepas jimat. Kalau nggak mau, monggo silakan pulang sudah. Luar biasa, ya. Saya diundang, Ustaz, monggo jangan bakar ini satu keranjang. Sudah, saya pasrah sampean sudah. Saya yakin, ya, yakin sekali dengan sudah sangat mampu untuk itu. Enggak, maksud saya memberikan perhormatan kepada sampean untuk membakar jimat ini. Enggak, sudah, ya. Saya serahkan sampean. Bahkan, ya, ketika ada salah seorang ikhwan menyewa rumah, ya, dilihat, ya,
di dapur ada jimat, ruang tamu ada jimat, ya. Dia tanya pada saya, gimana Ustaz? Ya, ambil, jangan takut. Sama sudah ngaji kepada saya berapa kali? Sudah 2 bulan Ustaz. Berarti sudah mampu mau atau itu menghancurkan jimat, sudah mampu itu. Ya, ambil, jangan takut, bakar dia. Ya, cuman membakarnya dengan membaca Al-Quran. Ya, diambil semuanya, dibakar. Kemudian, Ustaz, saya agak kurang enak badan. Mungkin efek dari buat itu. Loh, enggak ada efek sama sekali. Saman mungkin kelelahan itu, ya, minum jamu pijet, insya Allah sembuh, ya. Ternyata benar, minum jamu pijet selesai. Nggak ada efek sama sekali jimat itu. Jangan takut itu, ya. Jin itu lemah sekali, ya. Ketika kita betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau anggang-anggang, lain lagi nih. Makanya kalau belajar tauhid 5 kali sudah ngerti itu, bakar sudah. Jangan, nggak perlu ngundang ustadznya, nggak perlu itu, rugi saya nanti. Ya, sudah ngajarkan 5 kali nggak paham masalah tauhid. Ya, apalagi berkali-kali belajar tauhid, nggak ngerti ini, nggak berani itu, ini rugi saya. Ya, jadi sudah belajar selama 3-5 kali pertemuan, antum harus kuat tauhidnya. Bakar itu jimat, nggak ngefek sama sekali sudah. Ya, jangan takut. Tapi kalau anggang-anggang lah, ini yang efek nanti. Ya, jamaah rahimakallah, ini yang bisa kita sampaikan. Waktu telah habis. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Ya, yang keras. Assalamualaikum. Ya. Gimana? Ya. Ya. Perkataan gimana? Yang bisa menyembuhkan. Oh iya. Ya. Jadi ada pertanyaan, ketika ada saudara kita ditolong, mengucapkan matur nuwun, ya kan gitu. Ya. Atau jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan bagimu. Ya, dia mengatakan syukurlah kepada Allah, saya hanya perantara. Ini benar itu, ya, utapan ini benar. Jadi apa itu, ketika kita ini mungkin sakit, ya, kemudian dokter memeriksa, dikasih obat dan cocok, alhamdulillah penyakitnya sembuh, ya, maka dokter ini hanya sebagai perantara saja. Adapun sembuh atau tidaknya tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Nabi sabdakan bahwasanya wa alima man alima wa jahula man jahula. Dalam masalah penyakit ini, taulah orang yang memang ahli kesehatan dan tidak taulah orang yang memang bukan ahli kesehatan. Dokter kan memeriksa, kemudian tajrib, percobaan. Kalau obat ini cocok gak ini? Ya, obat ini cocok gak ini? Ya. Kemudian ternyata cocok, ya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter hanya suatu perantara. Yang lain monggo.
kesyirikan. Apakah keduanya terjumus kesyirikan? Iya. Terus apakah termasuk berlebihan sikap seperti itu kepada orang soleh yang hidup? Iya. Jadi ada pertanyaan, bagaimana kalau orang soleh ini masih hidup? Ada seseorang mengatakan kepadanya, ya, nanti kalau saya di akhirat, ya gitu ya, saya mohon syafaat sampean nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah hal ini suatu bentuk kesyirikan? Tidak. Ya. Nabi kita Muhammad SAW pernah bertanya kepada sahabatnya, mintalah kamu, mintalah kamu, ya, minta apapun sudah. Ya Rasul, saya hanya minta akan menemani kamu di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sadarkan, aini, ya, tolonglah aku untuk bisa memenuhi, ya, permintaan kamu ini dengan banyak-banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau semacam itu bukan suatu perbuatan syirik. Ya. Yang syirik ini kalau minta kepada orang yang telah mati, lah ini lain lagi. Seperti kita minta doa kepada orang soleh yang masih hidup, boleh, benar itu. Sebagaimana ketika wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat itu datangnya kepada sahabat Abbas, paman Rasulullah SAW. Umar ibn al-Khattab mengatakan, wahai Abbas, engkau adalah kerabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ketika di zaman Nabi masih hidup, ketika kekeringan semacam ini, maka kami meminta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah, kemudian Allah turunkan hujan. Maka setelah wafatnya Nabi, saya meminta kepada anda untuk berdoa kepada Allah agar segera Allah turunkan hujan kepada kami. Langsung Abbas mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, langsung hujan itu. Ya. Tapi kalau sudah mati, sudah meninggal dunia, wahai orang soleh, ya, sampaikan kepada Allah supaya dikasih hujan kepada kami. Ini syirik ini. Ya, paham? Itulah yang dilakukan oleh orang musyrik dahulu. Makanya mereka orang musyrik gak mengakui kalau berbuat syirik. Ya, gak mengakui itu. Bahkan ketika perang Badar Kubra, perang antara yang pertama kali antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, Nabi mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, ya Allah, andai saja hari ini engkau binasakan golongan kita kaum muslimin, fa innaka la tu'bad fil ardi abadan. Engkau ya Allah tidak akan pernah disembah di permukaan bumi untuk selama-lamanya. Karena Nabi kita Muhammad nabi yang terakhir, umat Islam umat yang terakhir. Ketika Abu Jahal melihat Nabi ini mengangkat kedua tangan berdoa, Abu Jahal juga mengangkat tangan berdoa juga ini. Ya, Abu Jahal, gembongnya orang musyrik, juga berdoa kepada Allah itu, mengangkat kedua tangannya, ya Allah, Muhammad dan pengikutnya membuat ajaran yang baru ya Allah. Muhammad dan pengikutnya memecah belah persaudaraan kami ya Allah, hancurkan Muhammad dan pengikutnya. Ini Abu Jahal itu. Mengapa demikian? Karena Abu Jahal enggak mengakui kalau dia berbuat syirik. Mereka enggak ngerti apa itu syirik, seperti kebanyakan, ya, orang-orang yang mereka tidak ngerti apa itu syirik. Mereka telah terjumus ke kesyirikan, bahkan syirkul akbar, tapi mereka enggak ngerti. Seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal. Faham? Ada yang lain? Enggak ada? Monggo. Yang terakhir. Ya. Yeah. Bagaimana kalau acara undangan, ya, baik walimah atau sebagainya, di situ ada acara tawasul, ya. Bagaimana ini?
tawasul di sini ya, mereka ini ya bukan meminta pada orang mati dalam prakteknya, saya tahu sendiri itu, tapi justru mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Ya contoh ini ya, ila hadratin nabi ya sallallahu alaihi wasallam wa zaujatihi wa dzurriyyati al-fatihah. Nah gitu kan, ini bukan syirik, itu masuk dalam bid'ah ya. Jadi karena mengapa bid'ah? Karena nggak pernah ada tuntunan semacam itu ya. Kalau acara ya disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya ketika Nabi dalam semua khutbah, bahkan khutbah nikah, khutbah Jum'ah, khutbah Id dan sebagainya, beliau langsung innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru ila akhirih. Jadi kalau sebagian masyarakat kita ya, mereka monggo tawasul dulu, biasanya tokoh yang diperintahkan semacam ini ya. Kemudian sang tokoh mengatakan ila hadratin nabi ya Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi ya, terus panjang kadang al-fatihah ya, misalnya. Ini bukan syirik, ini perbuatan bid'iyah. Paham insyaallah? Andai kata langsung baca Al-Fatihah. Anda bagaimana ketika langsung membaca Al-Fatihah ya? Misalnya langsung mengatakan Al-Fatihah misalnya gitu ya. Bagaimana ini? Ya. Dimulai dengan bismillah. Ya, bismillah. Innal hamdalillah. Maka benar. Ya, persis Nabi itu. Ada hadis walaupun hadis itu dhaif, cuman jalannya sangat banyak. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Ya. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara yang penting ini hilang berkahnya, terputus berkahnya. Jadi bismillah ya. Dan banyak ketika wudu membaca bismillah, menyembelih membaca bismillah. Bahkan hubungan suami istri pun dimulai dengan bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtan. Artinya ini ada asal usulnya. Ya. Demikian. Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.